Halo guys, kali ini gue akan ngebahas film tahun 1996 yang judulnya Matilda. Film ini nyeritain tentang bocil cantik yang punya kekuatan super. Tapi sayangnya dia hidup di lingkungan keluarga dan kepala sekolah yang toksik. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Enjoy! Cerita berawal saat Matilda baru keluar dari rumah sakit dijemput orang tua yang sebenarnya nggak pengen dia lahir. Karena menurut bapaknya, ngurus bayi itu buang-buang waktu. Bisa dilihat dari perlakuan orang tuanya yang nenteng anaknya kayak lagi bawa kantong plastik. Saat usianya 2 tahun, si Matilda nih nggak kayak anak pada umumnya. Dia bisa ngelakuin kegiatan yang biasa orang dewasa lakuin. Contohnya kayak ngurus dirinya sendiri. Seiring jalannya waktu, Matilda udah menginjak usia 4 tahun. Ngelakuin aktivitas kayak biasa, Michael selaku kakaknya pergi sekolah, ayahnya pergi menjual mobil bekas dengan harga yang gak wajar alias nipu, ibunya pergi main judi dan Matilda ditinggal sendirian di rumah. Sayangnya, majalah di rumahnya udah dia baca semua. Akhirnya dia mutusin buat minta buku baru ke bapaknya. Tapi bapaknya malah bilang, untuk apa buku kalau udah punya TV di depan kamu? Matilda yang udah tahu kalau dia beda dari keluarganya, akhirnya dia mutusin buat pergi ke perpustakaan. Setiap hari dia jalan dan menghabiskan waktunya di sana. Sampai akhirnya penjaga perpustakaan itu nawarin Matilda kartu anggota yang dimana dia bisa minjem buku sebanyak-banyaknya dan dikembalikan jika sudah selesai membaca. Aktivitas itu terus berjalan sampai Matilda berusia 6 tahun. Begitupun kekuatan dan pemikirannya yang terus berkembang. Pas si Matilda lagi fokus baca buku, tiba-tiba bapaknya datang, terus nanya, "Dari mana buku-buku itu?" Dengan santainya dia jawab, "Dari perpustakaan." Ngedengar hal itu, bapaknya ini malah kebingungan dan gak percaya sampai akhirnya narik si Matilda ke depan ibunya buat mastiin umur dia. Dan parahnya lagi, si ibunya juga sama-sama ngira umur dia 4 tahun. Pada saat yang bersamaan, Matilda ngeyakinin orang tuanya kalau umur dia 6,5 tahun dan minta buat sekolah untuk kesekian kalinya. Tapi lagi-lagi, permintaannya ditolak dengan alasan yang konyol. Mendengar hal itu, si Matilda mutusin buat balik ke kamarnya, tapi malah dilemparin marshmallow sama kakaknya si Michael. Sambil ngatain kalau dia jelek. Sesampainya di kamar, si Matilda nangis. Kasian ya. Besokannya nih, si bapaknya datang ke rumah dengan perasaan girang dan nyuruh Michael untuk bawa kertas ke dapur. Saat satu keluarga itu lagi kumpul di dapur, bapaknya ngasih pertanyaan ke Michael berapa untung yang dia dapat dari hasil menjual mobil. Tapi pertanyaan itu refleks dijawab sama si Matilda dan jawabannya benar. Karena bapaknya nggak percaya, jadi dia bilang kalau Matilda ini curang dan sok pinter. Ngeselin banget kan? Pada malam harinya, si bapaknya ini bilang kalau semua anggota keluarga harus mengikuti apa yang dia bilang, tapi tidak dengan Matilda. Dia tetap fokus sama bukunya sampai akhirnya bapaknya marah. Terus bukunya disobek-sobek, kemudian memaksa Matilda untuk nonton TV. Dengan perasaan emosi, Matilda fokus ke arah TV, tapi tiba-tiba TV itu meledak. Tapi belum ada yang sadar nih kalau kejadian itu ulah dari kekuatannya si Matilda. Keesokan harinya ada seorang kepala sekolah SD yang bernama Agatha Trunchbull datang ke toko ayahnya buat beli mobil. Sekaligus nyekolahin si Matilda di sekolahan yang dia pimpin. Matilda berangkat ke sekolah dengan perasaan senang karena dia kan suka banget nih sama belajar. Tapi baru hari pertama masuk sekolah, si Matilda udah dibuat heran, kaget dan agak sedikit takut sama perlakuan kasarnya si kepala sekolah sama anak-anak muridnya. Untungnya sih gurunya si Matilda ini baik banget, namanya Honey. Waktu pelajaran dimulai,
Ibu Hani ngasih pertanyaan perkalian ke muridnya. Pas bagian perkalian susah, anak-anak yang lain gak bisa jawab. Tapi dengan cepat Matilda ngejawab dan jawabannya benar. Sampai-sampai gurunya aja gak percaya. Ngeliat kemampuannya Matilda yang jenius, Ibu Hani pergi ke ruangan si kepala sekolah yang toksik biar si Matilda bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi. Tapi respon kepala sekolah itu malah marah-marah dan ngira Ibu Hani gak kuat ngadepin si Matilda yang nakal. Akhirnya Ibu Hani didorong keluar dari ruangannya. Usahanya Ibu Hani gak berhenti sampai di situ. Malam harinya, dia datang nemuin orang tuanya Matilda biar anaknya disekolahin ke sekolah yang lebih tinggi karena kejeniusannya. Tapi respon orang tuanya itu malah marah, terus ngomongin hal yang gak karuan. Akhirnya Ibu Hani pergi dari rumah itu, gak lupa juga dia ninggalin buku buat si Matilda. Di sekolah, si Matilda kena marah dan dimasukin ke dalam coki, sebuah ruangan lubang tinggi, sempit dan belakang pintunya di tembok. Itu semua karena ulah bapaknya yang ngejual mobil rusak ke kepala sekolah. Jadi kayak si kepala sekolahnya ini emosi ke bapaknya, tapi si Matilda yang jadi pelampiasannya gitu. Ternyata di hari yang sama si kepala sekolah ngajar di kelas mereka. Lavender temannya si Matilda nganterin teko minuman yang udah dia masukin kadal tangkepannya tadi pagi. Di lain sisi, Ibu Hani yang sadar Matilda nggak ada di kursinya, dikasih isyarat sama si Lavender nih. Jadi dia langsung nyelamatin si Matilda dan ngebawa dia balik masuk ke kelas. Pas si kepala sekolah ini minum, anak-anak yang ada di kelas pada ketawa. Ngebuat si kepala sekolah sadar kalau di dalam gelasnya ada kadal yang dia sebut ular. Matilda yang niatnya cuma mau ngasih tahu kalau itu kadal bukan ular, malah dituduh kalau itu ulahnya dan kena semprot abis-abisan. Sambil terus ngedengerin ocehannya si kepala sekolah, Matilda duduk, fokus ngeliatin gelas yang ada di depannya. Tiba-tiba gelasnya terguling dan kadalnya terlempar ke badan kepala sekolah itu. Karena semua orang yang ada di situ nggak sadar itu ulah dari kekuatannya Matilda, jadi dia nyoba ngaku ke Ibu Hani kalau dia yang ngelakuin sekaligus mau nunjukin kekuatannya. Tapi sayangnya gagal, karena si Matilda lagi nggak ngerasa emosi. Sore harinya Ibu Hani ngajak Matilda ke rumahnya. Di perjalanan, Ibu Hani ngasih tahu rumahnya si kepala sekolah. Terus Matilda nanya, kok di sana ada ayunan? Ibu Hani mulai menceritakan kalau dulunya di rumah itu ada gadis yang hidup bahagia berdua sama ayahnya karena ibunya meninggal dari kecil. Terus karena ayahnya butuh orang buat ngurus semuanya yang ada di rumah, jadi mutusin buat ngundang saudara tiri dari ibunya. Yang ternyata saudara tirinya itu alias si kepala sekolah kejam. Sampai-sampai ayahnya dibunuh saat dia berusia 5 tahun. Tapi cerita akhirnya si gadis itu bahagia karena pergi dan tinggal di pondok kecil yang dikelilingi ratusan bunga. Iya, cerita kelam itu cerita yang dialami langsung sama Ibu Hani. Alasan Ibu Hani nyeritain itu ke Matilda karena dia ngerasain apa yang Matilda rasain. Hidup di keluarga yang gak ngehargain dia. Setelah ngobrol cukup lama, Matilda penasaran akan suatu hal yang ditakutin sama si kepala sekolah. Jadi mereka mutusin buat ngamatin dia dari jauh. Ngerasa gak ngedapetin informasi apa-apa, terus si kepala sekolah juga pergi ninggalin rumahnya. Si Matilda nekat lari dan ngajak Ibu Hani buat masuk ke dalam rumah itu. Tapi saat di perjalanan mobilnya mogok, jadi dia mutusin buat balik lagi ke rumahnya sambil marah-marah di telepon sama bapaknya si Matilda karena udah ngejual mobil rusak. Pada saat yang bersamaan, si kepala sekolah yang kejam itu sadar kalau ada orang lain yang masuk ke dalam rumahnya karena kotak coklat yang tadi dibuka Ibu Hani belum sempat ditutup lagi. Sesuai dugaan, kepala sekolah yang kejam itu nggak tinggal diam. Dia langsung mencari keberadaan mereka ke lantai atas. Matilda dan Ibu Hani yang ngerasa keberadaannya terancam,
mulai bekerja sama biar bisa keluar dari rumah itu. Semua cara mereka lakuin buat mengelabui si kepala sekolah yang kejam. Sampai akhirnya mereka berdua berhasil menyelamatkan diri buat keluar dari rumah itu. Dan Ibu Hani meminta Matilda berjanji buat nggak datang ke rumah itu lagi. Sesampainya di rumah, Matilda ngeliat ibunya lagi sama dua polisi yang dikira penjual perahu. Gak lama dari itu bapaknya datang. Terus marah-marah karena ngeliat istrinya lagi sama laki-laki lain. Ngeliat bapaknya yang lagi emosi, Matilda minta buat bentak-bentak dia. Momen ini dia manfaatin buat ngetes kekuatannya. Dan bruk, rencananya berhasil. Dia bisa menutup sampai mengunci pintu cuma dengan gerakan mata dan kepalanya. Setelah kejadian itu, dia mulai rajin berlatih. Sampai akhirnya, dia berhasil mengontrol kekuatannya. Sampai-sampai nih, si Matilda sarapan dan joget-joget bareng sama barang-barang yang ada di rumahnya. Itu semua dia lakuin pakai kekuatan supernya. Wah, asik ya. Malam harinya si Matilda pergi dari rumah buat ngelakuin rencana yang penting. Menurut dia, dengan bermodalkan kekuatan supernya, dia datang lagi ke rumah kepala sekolah yang kejam itu buat ngambil barang-barang kesayangannya Ibu Hani. Buat ngelancarin aksinya, dia mulai pakai kekuatannya nih. Pertama, dia naik ke atas genteng buat ngambil boneka kesayangannya Bu Hani yang dikasih nama Lizzie Doll. Abis itu dia ngambil 2 coklat, muterin jarum jam, terus narik kursi sampai si kepala sekolah yang kejam itu jatuh. Yang lebih parahnya lagi, si Matilda mainin arus listrik dan ngegerakin barang-barang yang ada di rumah itu. Sampai lukisan si kepala sekolah aja dia buat melayang, terus dibakar dan diganti sama lukisannya Magnus, alias ayah dari Ibu Hani. Si kepala sekolah yang kejam itu lari keluar dari rumahnya karena awalnya dia kira itu ulah dari arwahnya si Magnus. Sampai akhirnya dia masuk ke mobil dan ngeliat ada pita merah yang terbang dan nyangkut di mobilnya. Dia ambil pita itu dengan muka yang penuh amarah. Besok paginya di sekolah si Matilda ngasih boneka dan coklatnya ke Bu Hani. Tapi tiba-tiba si kepala sekolah datang nyamperin mereka sambil bilang kalau hari ini dia yang ngajar di kelasnya. Ngedengar hal itu Bu Hani ngerasa gugup, tapi si Matilda malah santai sambil nunjukin kekuatan supernya yang bikin Bu Hani kayak percaya nggak percaya. Waktu si kepala sekolah yang kejam ini udah masuk ke ruangan kelas, dia nyuruh para murid buat baris ke arah dia. Sambil nunjukin pita yang dia temuin kemarin, dia juga nanyain siapa yang datang dan masuk ke dalam rumahnya. Tapi karena kecurigaannya ke si Matilda, jadi dia mau dibawa ke ruangan Coki. Di saat yang bersamaan, si Matilda ngegerakin tirai dan kapur pakai kekuatannya dan menuliskan kalimat, "Agatha, ini adalah Magnus. Berikan Bumblebee alias Bu Hani rumah dan uangnya, lalu pergi dari kota ini. Jika tidak, aku akan menghabisimu seperti kamu menghabisiku. Ini sebuah janji." Gak berhenti sampai di situ. Si Matilda bocil sakti ini juga nerbangin penghapus papan tulis ke arah badan dan muka si kepala sekolah yang kejam, sampai dia jatuh tergeletak. Waktu para murid lagi kepo ngeliatin dia, tiba-tiba si kepala sekolah ini bangun dan ngelempar salah satu murid. Tapi dengan sigapnya, si Matilda ngeluarin kekuatan buat nolongin temennya. Abis itu, si kepala sekolah yang kejam malah diputer-puter di atas globe sampai kepental. Dengan sempoyongan, dia bangun bersiap mau nubruk si Lavender. Tapi karena ada kekuatan supernya si Matilda, Lavender selamat. Tapi si kepala sekolah yang kejam itu malah nubruk pintu sampai jebol. Penderitaan si kepala sekolah yang kejam belum berakhir.
Dia dilemparin sama isi bekal para murid satu sekolah. Abis kejadian itu, si kepala sekolah yang kejam pergi dan kabarnya nggak pernah kedengeran lagi. Ibu Hani kembali ke rumah ayahnya dan semakin akrab dengan Matilda. Pas mereka berdua lagi ngobrol santai sambil minum teh, tiba-tiba orang tuanya si Matilda datang buat ngejemput dan ngajak dia pindah dari kota ini. Tentu saja Matilda nggak mau. Dia malah ngasih surat adopsi buat ditandatanganin sama orang tuanya. Orang tuanya setuju, tapi dengan syarat Bu Hani nggak minta tunjangan apapun. Sekarang Ibu Hani jadi kepala sekolah menggantikan kepala sekolah sebelumnya yang kejam, dan Matilda juga udah nggak terlalu sering pakai kekuatan supernya lagi. Akhirnya mereka berdua ngejalanin hidup dengan sangat bahagia dan penuh kasih sayang. Setelah itu film Matilda pun berakhir. Itulah akhir dari cerita film Matilda. Seru banget kan filmnya? Tapi gimana nih kalau menurut kalian? Atau kalau kalian ada request film buat kita bahas di next konten juga boleh. Tinggal komen aja. Kalau gitu terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye!